Halo, nama saya Gracia Wijaya. Saya kelas 4 SD. Asal sekolah saya di SDN 2 Sonagang. Pembuatan video, audio. Untuk audio tidak bercopyright, saya menggunakan musik keyboard sebagai background. Ini aku main sendiri loh. Gambar. Saya mendapatkan gambar-gambar untuk video dari software Gacha, di screenshot dan jadilah sebuah scene. Editing. Saya menggunakan APK edit yang bebas kuota dan pro agar kualitas video tetap terjaga dan bagus. Sekarang kita masuk ke hasil inovasinya. Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Makasih udah tekan video ini. Jangan lupa like ya. Makasih. Teman-teman, kalian ada yang tahu nggak sejarah penjajahan dan masuknya Belanda di Indonesia? Wah, udah tahu ya? Wah, ada yang belum tahu ya? Gak apa-apa kok, buat yang belum tahu, mendingan aku ceritain aja. Belanda datang pertama kali di Indonesia pada tahun 1596, tepatnya di Banten. Pada waktu itu, armada Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Akhirnya setelah lama perjalanan sampai juga di Banten, penghasil rempah-rempah. Pasukan, apakah mereka menerima untuk kita berdagang di sini? Tentu saja, Tuan. Ini buktinya. Tentu saja kau boleh berdagang di sini. Kita rakyat Banten akan senang jika ada perdagangan baru. Saya permisi. Tapi nggak semua rakyat ya mau menerima Belanda berdagang di wilayahnya. Sebagian ada yang mau memulai kerjasama, menyetujuinya, dan ada juga yang menolaknya. Faktor dan tujuan Belanda datang ke Indonesia karena ingin menguasai Nusantara, rempah-rempah, dan kekayaan budaya. Tapi seperti yang kita lihat tadi, pada awalnya Belanda hanya ingin untuk berdagang saja di Indonesia. Tapi semakin lama Belanda mulai kasar dengan kita. Tolong jangan apa-apakan anak perempuanku, karena hanya dia yang aku punya. Jangan apa-apakan ayah juga ya, aku gak mau ayah pergi dulu. Jangan apa-apakan adik juga, kita hanya pengemis. Jangan apa-apakan kita, aku mohon. Kalau kalian mau mereka selamat, kalian harus memberikan rempah-rempah kalian kepada kami tanpa membayar. Sudahlah, menyerah saja, karena kalian semua tidak akan menang. Ya, betul itu. Lalu kita dipaksa menyediakan rempah-rempah, tapi mereka tidak mau membayar. Bagus, kumpulkan di situ. Dengan begini kita akan cepat kaya. Ya, terus. Kemudian karena sikap Belanda yang kasar dan memaksa, Belanda pun diusir oleh Kesultanan Banten. Setelah Belanda berlayar di sepanjang pantai utara Jawa untuk menuju timur, konflik tetaplah terjadi. Konflik yang terjadi antara lain adalah di Sidayu Gresik, Belanda kehilangan 12 pasukan karena serangan yang dilancarkan oleh masyarakat Pulau Jawa. Di lepas pantai Madura, Belanda membunuh penguasa setempat yang sedang mendayung perahu untuk bicara dengan mereka. Kedatangan kedua Belanda. Karena Belanda sudah pernah diusir, Belanda pasti merancang strategi baru untuk berdagang lagi. Karena waktu Belanda diusir dari Banten, mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Lalu pada tahun 1598, Belanda datang lagi. Mereka datang lagi ke Banten, tetapi dengan pemimpin yang berbeda, yaitu Jacob van Eyck. Apakah kau setuju kami berdagang di sini lagi? Tentu saja, Tuan.
karena sikap Anda lebih baik dari sebelumnya. Mungkin Anda sudah berubah dan menyesal. Setelah Belanda berdagang di Banten, Belanda pikir kenapa tidak mencoba hal baru saja, yaitu berlayar ke Tuban. Di Tuban, mereka diterima dengan baik dan ramah. Setelah singgah di Tuban, Belanda melanjutkan perjalanan ke timur dan sampai di Maluku tahun 1599. Di Maluku, Belanda disambut dengan baik. Dan hanya itu, Jacob van Eyck juga seorang penjelajah Belanda yang berhasil mencapai Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Selamat datang di Maluku, Tuan. Selamat datang. Apakah Raja Ternate mengizinkan aku untuk berdagang di sini? Tentu, Tuan. Bukan sampai situ saja, Kesultanan Ternate juga bekerja sama dengan Belanda untuk berperang dengan Portugis yang terlebih dulu memonopoli perdagangan di situ. Karena keuntungan berlipat dari perdagangan di Nusantara, pengusaha-pengusaha Belanda berlomba-lomba datang ke Indonesia. Sampai Belanda mendirikan VOC yang belakangan menderitakan rakyat. Tugas VOC sendiri adalah memonopoli perdagangan yang terjadi di Indonesia, mengeruk harta kekayaan bangsa Indonesia dengan hasil rempah-rempah, dan mengeksploitasi sumber daya manusia. VOC didirikan tahun 1605. Kemudian Belanda memanfaatkan situasi itu dan kita dijajah. Ayo cepat bekerja, pemalas banget sih. Kamu ini gimana sih? Udah, agak cepet dong, jalannya lama bet lu. Anda membuat peraturan seenaknya hingga menyengsarakan rakyat. Ini adalah beberapa peraturannya: tanam paksa dan VOC. Ini adalah perang-perang yang terjadi selama masa penjajahan: Perang Tornado, Perang Patimura, Perang Padri, Perang Diponegoro atau Jawa, Perang di Bali, Perang di Banjar, Perang Aceh, dan Perang Batak. Oh ya, bukan cuma Belanda saja ya yang menjajah Indonesia. Beberapa negara yang sudah menjajah Indonesia: Portugis, Spanyol, Jepang, Belanda, Prancis, dan Inggris. Saja Belanda membubarkan penjajahannya pada tahun 1942. Meskipun setelah itu Indonesia dijajah Jepang, akhirnya Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Sampai sini dulu ya, jumpa lagi. Semoga kita bisa melewati COVID ini. Salam sehat.